Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, nikmat taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat kembali bermuajahah untuk sama-sama hadir di malam Ahad di waktu yang mustajabah bainal isya, di antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Salawat ring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, ulama, guru-guru yang kami hormati, guru kami, orang tua kami, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fitrah Bapak Kiai Haji Sam'ul Hadi Atanallahu bituli hayati, yang kami hormati guru kami, orang tua kami Bapak Kiai Haji Asrari, yang kami hormati akhinal kiram, kawan kami yang mulia Al-Ustadz Jaswanto, juga bapak-bapak, para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar apa yang nanti kita baca dapat kita fahami dan dapat kita amalkan. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah biniyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, binati ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa nafa' wal intifa' ila arwahi walidina wa wadikum wa wadina wa wadikum wa wadil muslimin ajma'in. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf kemarin pekan lalu tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal yang nggak mungkin ditinggalkan. Tapi alhamdulillah badalnya itu lebih alim daripada yang ngisi. Subhanallah, alhamdulillah. Kiai Samul, terima kasih Kiai. Kita lanjut ya. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharaini amin. Al-haditsus sabi'u, hadis yang ketujuh. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Qulna, kami bertanya ya, ini Ruqayyah Tamim bin Ausin bertanya, liman, untuk siapa ya Rasul? Qala, Nabi menjawab, lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, wali kitabihi, dan untuk kitab-kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, wali rasulihi, dan untuk utusan-utusannya Allah subhanahu wa ta'ala, wali a'immatil muslimina, dan untuk pemimpinnya orang-orang muslim, wa ammatihim, dan umumnya orang muslim, ya sesama kita. Rawahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ketujuh ini Pak ya. Agama adalah nasihat. Nabi bersabda seperti itu ya. Nasihat itu apa sih? Nasihat itu satu keinginan baik, satu perbuatan baik untuk orang lain. Misalnya dikatakan di sini agama itu nasihat. Agama itu apa? Nasihat. Untuk apa nasihat itu? Membuat bagus. Ya, membuat bagus. Nah, kemudian ditanya, untuk siapa? Membaguskan sesuatu itu untuk siapa? Lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya kita membuat bagus untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya kita jalankan sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, kita jalankan puasa. Dalam arti membuat bagus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa Pak. Arti globalnya yaitu takwa adalah imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, ya, dengan menjalankan segala perintah Allah dan dengan menjauhi apa yang Allah larang. Menjauhi, dekat aja nggak boleh, kok dikerjakan tambah nggak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Dekat aja nggak boleh, apalagi ditabrakin, jangan. Ya, jadi mengerjakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu adalah bentuk daripada nasihat agama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, agama itu nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemarin Jumat saya khutbah di Al-Ikhlas. Saya bahas sedikit makna takwa itu. Jadi takwa itu di dalam kitab Manhajus Sawi karangan Imam Al-Habib Zain bin Smith, kitab Manhajus Sawi Al-Habib bin Zaid bin Smith mengatakan bahwa di dalamnya itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa takwa itu al-khawfu minal jalil. Ya, takut kepada Allah itu al-khawfu minal jalil.
takut kepada Allah yang punya sifat maha besar, maha tinggi, maha agung. Ya, ketika kita takut, tentu langkah kita akan terkontrol. Kita nggak akan tuh ke tempat-tempat maksiat karena kita merasa takut sama Allah. Misalnya kita takut sama orang tua kita, bisa jadi di depan dia kita takut, tapi di belakangnya kita masih bisa melanggar. Tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dimanapun kita tahu, kita bertauhid bahwasanya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Allah itu bisa melihat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi mustahil ketika kita hambanya melakukan sesuatu Allah nggak tahu, mustahil. Pasti Allah tahu. Jangankan yang kita lakukan, yang di dalam hati kita saja Allah maha mengetahui. Nah, itu makna daripada al-khawfu minal jalil. Kemudian yang kedua, wal amalu bitanzil, kata Sayyidina Ali ini, dan beramal dengan Al-Quran yang diturunkan. Beramal dengan yang diturunkan. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian wal qanatu bil qalil, ya, menerima dengan yang sedikit. Kalau sudah yang sedikit saja kita terima, insya Allah ketika kita dikasih gabruk banyak gitu, ya alhamdulillah, bersyukur sekali kan ya. Kemudian yang keempat, wal istidadu liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari pergantian, kiamat, kemudian mati. Itu kan hari pergantian tuh. Udah mempersiapkan apa kita untuk hari pergantian itu? Sholat kita sudah baik belum? Ibadah kita baca Quran hari ini udah baca Quran belum? Hari ini sudah bersolawat belum? Wah, modal kita buat menghadapi hari pergantian. Kata Gus Baha, asal tidak maksiat berarti baik lah. Kalau nggak maksiat ya berarti sedang taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan di sini setelah membuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wali kitabihi, dan membaguskan atau berbuat baik kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya apa? Ya tadi, Al-Quran tuh jangan cuman dijadikan hiasan di rumah kita. Kalau bisa Al-Quran tuh taruh yang terjangkau, kayak gini nih, lemari gitu atasnya Al-Quran, sehingga sewaktu-waktu kita dapat ngambil dan membacanya. Terus Al-Quran jangan cuma jadi apa, mas kawin saja. Biasanya begitu tuh anak-anak sekarang tuh. Dengan seperangkat alat sholat termasuk Al-Quran. Nah maksudnya ketika Al-Quran dijadikan mas kawin, kita harus bertanggung jawab tuh. Kita harus mengajarkan istri kita untuk paling tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan main-main itu Pak. Ya maharnya mas kawinnya Al-Quran. Ya jangan cuma jadiin mas kawin saja, tapi kita bertanggung jawab ketika kita memberikan mas kawin Al-Quran, kita mengajarkan dia tentang Al-Quran. Ya dari membacanya kan. Ayat yang pertama turun di Al-Quran tuh surah Al-Alaq gitu, 1-5 kan, Iqra, bacalah. Paling tidak bisa baca saja. Nah, setelah baca baru kita mentadaburinya, memahaminya. Kita buka aja tuh, kalau memang kita belum bisa bahasa Arab, kita buka terjemah, nggak apa-apa, untuk mentadaburinya. Tapi di Quran tuh ada ayat yang muhkamat, ada mutasyabihat, ada yang jelas, ada yang kalau bukan ahlinya nggak bakalan tahu artinya apa, gitu. Jadi ketika kita mentok ini maksud ayatnya apa nih? Langsung ke masjid, tanya Kiai Samul, tanya Kiai Asrori. Ini maksud ayatnya apa ya Kiai? Antar biar beliau-beliau yang menjabarkan itu. Jadi ada ayat yang jelas, kayak perintah
apa sholat itu jelas, qimis sholah wa itaiz zakah itu jelas. Tapi di Quran nggak ada tuh tata cara sholatnya. Di hadis ada. Ya, sholat takbiratul ihram, kemudian membaca sunnah, membaca doa iftitah, kemudian membaca suratul fatihah, kemudian membaca ayat dalam Al-Quran, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya sampai ditutup salam. Ya, setelah dibaca, dipelajari itu, ditadaburi, dipahami. Setelah paham, amalkan. Itu namanya ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat dengan Quran. Kayak gini deh Pak, kita itu punya motor, itu ada buku panduannya kan. Punya mobil, itu ada buku panduannya, cara pakainya. Nah begitu juga kita manusia tuh, Allah ciptakan, Allah juga kasih buku panduan. Kalau zaman dulu ada Rasulullah, sahabat tuh ketika bingung harus kemana, ini langsung datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah kemudian ditanya itu, ya Rasul, gimana kalau kelak engkau nggak ada? Ke sahabat-sahabatku saja, ya misalnya ke Abu Bakar, ke Umar. Nah kalau mereka nggak ada, ya ke penerus-penerusnya, gitu. Nah karena Rasul nggak ada, ya kita bertanya ke guru-guru kita, ke ulama kita. Nah terus kayak tadi tuh, contohnya tadi, motor ada panduannya. Jangan motor, handphone Pak. Kita punya handphone tuh ada buku panduannya kan. Tapi pernah kita baca buku panduannya? Gak pernah. Karena kita tahu, kita ngelihat, oh begini cara orang naik mobil, oh begini cara orang naik motor, oh begini cara orang main handphone. Nah dulu tuh begitu, ketika ada buku panduan nih, dalam hal ini Al-Quran, nggak perlu repot-repot ke Quran, langsung ngelihat Rasulullah kehidupannya seperti ini, akhlaknya akhlak Quran. Nah itu cara berbuat baik kepada Al-Quran. Ya pokoknya Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Ya. Nah kemudian wali rasulihi, dan untuk rasul-rasulnya Allah, untuk utusan-utusannya Allah. Ya. Kalau untuk rasul-rasulnya Allah berarti kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Mempelajari biografi Nabi Muhammad SAW. Ada kitab kecil tuh, saya ajarkan ke anak-anak itu, Khulasah Nurul Yakin. Nah itu Nurul Yakin isinya biografi singkat tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bin Abdullah, terus kakeknya siapa, nanti Nabi Muhammad punya anak berapa, istrinya Nabi Muhammad siapa-siapa aja, Nabi Muhammad berpoligami berapa tahun, menduda berapa tahun, bermonogami berapa tahun, gitu. Ya, terus jangan kita ngaku-ngaku nih, saya umatnya Nabi, kalau sholawatan paling kencang gitu kan. Saya umatnya Nabi, buktinya apa? Saya sholawatan terus Pak. Sehari itu saya kalau sholawatan, ba'da sholat 5 waktu, minimal saya baca 1000. Wow, berarti kalau 5 waktu 5000. Cakep gitu. Tapi akhlaknya gak bener. Nah itu geblek gitu namanya. Itu namanya dia baca sholawat sehari 5000, akhlaknya tapi tidak baik, kepada tetangga tidak tegur sapa, kepada orang lain ada sifat iri, dengki, ghibah, namimah, itu nggak boleh. Kadang kita tuh baik, hubungan kita sama Allah baik, hablum minallahnya kita baik, sholatnya baik, rajin, zakatnya bener, puasanya baik bener, tapi sama orang ngelawan, sama orang tua ngelawan, kemudian sama tetangga cuek, tetangga punya apa iri, pengen punya juga, tetangga punya ini dengki, pengen punya juga dan pengen menjatuhkan tetangga itu. Ya kadang apa
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak beriman di antara kalian sehingga kalian mencintai sesuatu untuk orang lain sama dengan mencintai untuk sesuatu itu untuk diri kalian sendiri. Ya, artinya makna hadisnya begitu. Jadi kita senang nih sama jeruk ini, dan kita juga senang ketika ada tetangga kita, teman kita yang makan jeruk ini. Begitu. Kita senang punya mobil. Nah, kita pun senang ketika tetangga kita punya mobil. Kita senang anak kita pinter. Nah, begitupun kita senang kita punya tetangga anaknya pinter. Kadang kita kebalik, Pak. Kita senang melihat orang susah, SMS. Senang melihat orang susah. Terus dibalik lagi tuh, susah melihat orang senang. Tetangga punya TV baru, hatinya galau. Waduh, ini dia punya TV tuh, duit dari mana tuh? Tetangga beli rumah baru di sebelahnya, waduh, jangan-jangan nyupang tuh. Ya, nggak begitu. Ya, jadi akhlaknya Nabi itu contoh suri tauladan. Ya, akhlaknya baik Nabi itu, perfect Nabi itu. Ya, insan kamil, manusia yang mulia. Nah, makanya ketika ya kayak gini lah, ketika berdakwah itu yang paling baik itu bukan kemudian menasehati begini, enggak, tapi paling baik memberikan contoh suri tauladan. Misalnya kita mau ngajarin anak kita sholat, ke masjid, sementara kita di rumah. Nah, udah azan sana ke masjid, sementara kita di rumah masih nonton TV. Itu bukan contoh yang baik, cuman nyuruh doang. Nah, kalau mau kita udah berpakaian aja yang rapi, udah wudhu, udah rapi, kita berangkat ke masjid. Itu nggak perlu disuruh, Pak. Anak ngikut itu, insya Allah pasti ngikut. Nah, contoh kita nyuruh anak bangun subuh, sementara kita jam segitu masih molor. Gitu kan, contoh yang baik. Kemudian dikatakan lagi wali a'immatil muslimin. Ya, agama itu nasihat bagi siapa? Bagi pemimpinnya umat Islam. Ya, pemimpin kaum muslim. Jika dia benar, kita dukung. Tapi kalau dia nggak benar, ya kita nasihati, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang indah. Jadi menasihati pemimpin, ada qaulnya Nabi tuh, qaulul haq inda sultanin jair. Ya, berkata yang hak, berkata yang benar. Indah tuh bermakna bukan bijanib, bijanib tuh di samping. Amama tuh di depan. Indah tuh mempunyai, indi tuh punya indah Allah, di sisi Allah. Berarti ini di sisi ini. Qaulun haq inda sultanin jair. Kata-kata yang benar di sisi pemimpin yang zalim. Misalnya kita punya pemimpin zalim. Nah, gimana caranya kita menasehati dia? Ya kita dekati dia. Kita dekati dia. Makanya sekarang banyak ulama-ulama kita yang dekat dengan umara, dengan pemimpin. Itu dalam rangka itu, Pak. Dalam rangka mewarnai mereka, menasehati mereka, sehingga kalau deket kan enak nasehatinnya tuh. Nggak kemudian capek-capek turun ke jalan kita demonstrasikan, enggak. Jadi ketika kita dekat, kita bisa untuk menasehati mereka. Ya demo boleh, nggak apa-apa. Turun ke jalan demo nggak apa-apa. Cuman ketika kita menasehati dengan baik di dekatnya mereka, di sisi mereka, itu lebih didengar ketimbang kita teriak-teriak di jalan. Ya, gitu. Pemimpin yang baik. Isya jam berapa ya? 7.10 ya? Masih lama ya? 47 ya? Sebentar saya minum. Oke.
Kita lanjut. Ya. Ada hadis begini. Jadi seburuk-buruknya pemimpin, ya kita sabar aja, kita tahan aja. Karena ketika kita protes terus nanti pemimpin itu berganti, itu belum tentu lebih baik dari yang sekarang, begitu. Ya, belum tentu. Gitu. Jadi belum tentu lebih baik dari yang sekarang. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kelima itu wa ammatihim, ya. Tadi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk pemimpinnya orang-orang muslim dan ammatihim, umumnya orang muslim. Kayak kita nih menasehati satu sama lain. Ya, bergaul dengan baik, saling menghargai, kemudian siap dikritik, menerima kritikan, ya. Terus ketika kita melihat aib, ya, melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran, ketika kita melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, ya, rubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Maknanya bukan digebukin, bukan, tapi dengan uluran tangan. Misalnya ada orang yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita santunin. Udah, jangan maksiat, kita deketin tuh, kita rangkul dia. Ya, kalau itu pun nggak bisa, ya, fa illam yastati, itu nggak sanggup kita, dengan tangan nggak bisa. Kemudian fabilisani, dengan lisan kita nasehatin, Pak, dengan cara yang baik. Ya, cara menasehati harus ikhlas, kita benar-benar menasehati dia agar dia berubah dan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan cara yang baik, dan menasehatinya tidak di muka umum. Ada orang main judi atau mabuk-mabukan, kita datengin mejanya, kita terbalikin gitu. Oh, keren, jagoan itu. Ya, ditebalikin, maksiat ini, nggak boleh kayak gini. Itu yang ada nggak tobat itu, Pak. Itu makin melawan, yang ada makin berantem itu. Kebaikan pun harus disampaikan dengan cara yang baik. Ya, kebenaran harus disampaikan dengan cara yang benar dan baik. Setelah itu hasilnya akan indah. Gitu. Ya, saling menasehati. Ya, di surah Al-Asr itu ada tuh, wal asr, demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia dalam kerugian. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, berarti menasehati itu juga harus benar dan harus sabar. Nah, tadi tuh nggak bisa pakai lisan, nggak sanggup kita. Fa illam yastati, kita nggak sanggup nih. Fa biqalbi, hati kita tidak menerima dengan kemaksiatan itu. Dah nggak cukup di situ. Hati kita nggak nerima nih, kemudian kita angkat tangan kita doakan dia agar dia sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya. Nah, tadi tuh menasehati jalan dengan hak, dengan benar, dan menasehati juga dengan kesabaran. Kayak calo lah, Pak. Nah, kita ngasih nasihat ke orang tuh kayak calo loh. Calo nih, ayo naik ke bis saya jurusan Cirebon misalnya, Pulau Gadung Cirebon. Bisnya ada AC-nya, kemudian ada TV-nya, toilet di dalam, wifi gratis bebas. Ayo masuk ke bis saya. Tuh calo kan begitu tuh. Calo begitu. Begitu juga kita nih, ketika kita menasihati orang, ya udah ikhlas aja udah. Kita ngajak dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Yang hadir sedikit ikhlas, yang hadir banyak ikhlas. Yang hadir sedikit sabar. Diprotes orang sabar. Ikhlas, sabar. Ya kayak calo loh. Dakwah tuh begitu. Jajal kalau calo dia nawarin bisnya dengan kekerasan misalnya.
Ayo masuk bis saya, kalau enggak saya kamplengin kamu. Ada yang naik nggak bisnya dia? Nggak ada Pak. Nah begitu pun dakwah. Kalau kita dakwah pakai cara kekerasan, menasehati orang dengan pukulan, ya nggak tobat mereka. Kan yang yughayyir itu apa namanya? Man ra'a minkum munkaran fal yughayyir, maka rubahlah. Ya, yang dirubah itu kemaksiatannya, bukan orangnya. Ya mudah-mudahan dengan kita cara yang baik, nasihatin dia dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, Allah kasih dia hidayah. Ya kalau tadi nggak sanggup pakai tangan, uluran tangan, kemudian nggak sanggup juga pakai lisan, nggak sanggup juga pakai hati, doain, itu sudah cukup Pak. Nah, kewajiban kita ketika kita melihat kemungkaran sudah cukup itu. Berarti kita di situ doang. Udah. Nah hakikatnya kan innal huda hudallah. Sungguh hidayah itu ya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian nasihat itu jangan maksa. Orang nggak bisa nerima nasihat kita ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan dipaksain nasihat itu. Agama itu apa? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu benar. Kecuali begini, kita punya kekuasaan atas segala sesuatu. Misalnya gini, kita kepala rumah tangga. Nah, itu malah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bapak nih, suami, bapak ya, punya istri, punya anak. Nah, itu kita jagain. Kita gimana caranya anak kita biar rajin sholat, anak kita biar belajar agama dengan baik. Ya kan perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, ya, jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Nah, bagaimana cara kita agar terhindar dari siksa api neraka? Ya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya pokoknya nasihat terbaik itu Pak, uswatun hasanah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ada pertanyaan? Monggo. Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Cukup ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari kami apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.